Kredit rumah bersubsidi sebetulnya itu solusi bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan maksimal UMR. Kenapa maksimal UMR? Karena biasanya untuk pendapatan di atasnya UMR rata-rata itu program reguler. Rumah bersubsidi itu menjadi info yang kurang mengenakkan kepada masyarakat yang terkena BI checking ataupun BI checkingnya jelek dan di mana pada saat ini sedang membutuhkan atau mau proses kredit rumah bersubsidi dari program Prabowo ataupun pemerintah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya membahas seputar KPR kredit rumah bersubsidi, yang dimana kredit rumah bersubsidi sebetulnya itu solusi bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan minimal UMR seperti itu ataupun maksimal UMR. Kenapa maksimal UMR? Karena biasanya untuk pendapatan di atasnya UMR rata-rata itu ataupun program KPR kredit kepemilikan rumah yaitu program reguler. Nah, yang pertama itu sebetulnya solusi untuk masyarakat khususnya yang sudah lama tidak mempunyai rumah, yang kemudian sekarang ingin mempunyai rumah dengan harga yang sangat terjangkau, tentunya dengan ukuran yang sangat terbatas. Nah, teman-teman, yang pertama terkait dengan KPR rumah bersubsidi itu menjadi info yang kurang mengenakkan kepada masyarakat yang terkena BI checking ataupun BI checkingnya jelek dan di mana pada saat ini sedang membutuhkan atau mau proses kredit rumah bersubsidi dari program Prabowo ataupun pemerintah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya meskipun itu merupakan program dari pemerintah yang dimana ditujukan dalam tanda kutip kredit rumah bersubsidi itu ditujukan untuk masyarakat yang pendapatannya maksimal itu UMR, namun di lapangan ada banyak masyarakat yang tanda kutip itu mempunyai pendapatan UMR ataupun di bawahnya dan sedang tertarik ingin punya rumah dan mau pengajuan kredit rumah bersubsidi tapi terhalang kredit macet ataupun kredit yang menunggak baik di bank maupun di pinjol seperti itu. Nah, ini beberapa waktu lalu juga disinggung sama Menteri Perumahan yang dimana ya ada banyak masyarakat yang terkena pinjol ataupun pinjaman sehingga tidak dapat mengajukan ataupun diproses lebih lanjut terkait dengan KPR bersubsidi ini. Sebetulnya ini ataupun masyarakat yang kena kredit macet kemudian ingin subsidi itu ya sebetulnya ya bukan cuma baru-baru ini tapi sudah lama seperti itu. Namun memang belum ada solusi yang konkret kepada masyarakat yang terkena BI checking jelek ataupun tunggakan yang ada di perbankan tersebut. Mengapa demikian? Perbankan tentunya meskipun rumah subsidi itu merupakan program dari pemerintah ataupun program prioritas setelahnya makan bergizi gratis seperti itu, namun perbankan tidak semerta-merta kemudian ngasih kamu ingin punya rumah syaratnya pendapatannya harus segini. Ternyata ya juga tetap
SOP dari perbankan yang namanya usahanya bagaimana, terus pendapatannya seperti apa, seperti itu, yang kemudian juga BI Checking-nya bagaimana menjadi syarat dasar ataupun syarat awal untuk bisa diproses KPR rumah bersubsidi secara lebih lanjut. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal bagaimana masyarakat yang mempunyai kredit macet tapi ingin mempunyai rumah bersubsidi, karena dibandingin ngontrak ya mending nyicil tapi yang subsidi seperti itu. Yang pertama kendalanya, perumahan subsidi itu rata-rata terbatas oleh jarak seperti itu. Katakanlah kalau ini di pusat kota yang dimana rata-rata untuk rumah bersubsidi itu agak menjauh. Kemudian ukurannya juga bervariasi, dan di mana nominal ataupun limit yang diasisi oleh perbankan karena kebijakan pemerintah itu tidak banyak-banyak banget. Artinya kalau saya tidak salah itu di bawahnya 150 juta. Maka kalau perumahan yang dikategorikan bersubsidi itu harganya 200 juta, kemudian mau bermohon untuk ikut program KPR rumah bersubsidi, ya maka mau gak mau harus melunasi sisanya. Misalkan yang di ACC Bank itu untuk KPR rumah bersubsidinya 150 juta, maka calon yang mau mengajukan KPR rumah bersubsidi ini ya harus membayar kurangnya sebesar 50 juta. Nah, itu ya informasi yang didapatkan karena kebetulan teman saya banyak yang ikut program tersebut, yang dimana dulu di daerah Malang tentunya rumahnya seharga 200 juta, yang dimana pada saat itu bank pada saat pemerintahan Jokowi itu hanya artinya batas maksimal kredit rumah bersubsidi yang dibiayai oleh bank itu hanya 110 atau enggak 120. Maka teman saya ini ya mau bagaimanapun harus menyelesaikan DP ataupun sisanya itu kepada developer ataupun pengembang sebanyak 80 jutaan. Saya ingat waktu itu. Jadi sebelum akad di perbankan, dia berusaha mencicil DP-nya terlebih dahulu, yang dimana kemudian setelah DP sudah lunas dan selesai, kemudian diproses perbankannya. Saya ingat itu yang memproses adalah BTN, Bank Tabungan Nasional, yang dimana memang spesialisnya untuk per KPR-an, apalagi KPR rumah bersubsidi seperti itu. Nah, balik lagi bagaimana kemudian kalau teman-teman ini lagi mempunyai kredit macet baik di bank, kredit macet di pinjol ataupun di bank swasta, BPR dan lain-lain, yang dimana itu tercatat di SLIK OJK. Ya tentunya sangat bisa dipastikan tidak akan bisa mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi ini. Dan ini sudah fakta ya teman-teman. Ada teman saya yang berusaha untuk mau secara DP, mungkin karena DP-nya kurang lebih 10 juta seperti itu, sudah ada kemampuan untuk itu, dan dia tertarik untuk mencicil rumah KPR bersubsidi. Namun ada fakta menariknya, pasangannya ada kredit yang belum lunas, intinya ada tunggakan di salah satu pinjol, yang dimana tidak bisa dilanjut kredit rumah bersubsidinya. Dan alhamdulillah teman saya itu mensiasatinya dengan adiknya yang BCK-nya bagus atau kakaknya waktu itu yang BCK-nya bagus dan memang mempunyai usaha, ya beliaulah yang memproses rumah bersubsidi itu, yang kemudian sebetulnya atas nama seperti itu. Nah, sampai detik ini belum ada solusi konkret bagaimana
para nasabah yang mempunyai kredit macet ataupun calon yang yang mempunyai keinginan untuk memiliki rumah bersubsidi tapi mempunyai riwayat macet dan sebetulnya ia bersungguh-sungguh untuk memperoleh rumah itu karena pendapatannya sudah stabil ataupun sudah membaik seperti itu, tapi ada terkendala budgeting-nya, maka dipastikan tidak akan bisa mendapatkan rumah bersubsidi. Nah, satu-satunya cara yaitu hanya dengan calon debitur ataupun yang ingin punya rumah itu ya mau bagaimanapun ya harus selesaikan pinjaman itu. Nominal berapapun. Kalau dipinjol itu kadang 100.000 ataupun 500.000 bahkan 1 juta 2 juta itu ya itu juga menjadi penghalang seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya dari kejadian ini ataupun ke depannya pemerintah khususnya memberikan solusi konkret terhadap nasabah ataupun masyarakat yang mengalami kredit macet khususnya pinjaman KUR ataupun pinjaman online seperti itu. Yang kemudian ataupun solusi lain bagaimana kemudian ekonomi kita lebih membaik sehingga meskipun tidak ada program untuk pelunasan hutang atau apa seperti itu, tapi kalau ekonominya membaik saya yakin nasabah yang mempunyai masalah yang belum lunas, yang nunggak seperti itu secara sadar kemudian bisa melunasi hutangnya sendiri yang kemudian jika mereka nantinya punya rencana beli rumah secara KPR, baik itu subsidi maupun yang reguler, tidak ada penghalang. Sekian video kali ini, semoga memberikan informasi yang update seperti itu. Jika ada komentar terkait dengan KPR bersubsidi dan ada pandangan lain mungkin yang bisa kita diskusikan di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.